Sekarang ini sudah saatnya saya harus membaur dengan mereka-mereka, para spiritual yang memberikan pitutur tentang kesejatian. Ajaran yang ditinggalkan oleh para leluhur Jawa terdahulu. Terutama untuk dulur-dulur yang menganggap bahwasanya sesaji ini adalah sesat, yang menganggap bahwa katanya sesaji ini menyekutukan Tuhan. Ada baiknya jika kita kontrol kembali sudut pandang yang menurut saya teramat sangat melenceng. Namun sebelum melanjutkan untuk mendengarkan, saya sangat menghimbau sekali untuk menanggalkan terlebih dahulu ego atas merasa kepemilikan pengetahuan maupun ilmu yang telah diperoleh. Supaya nanti lebih mudah di dalam mencerna yang ingin saya uraikan. Bahwasanya adat istiadat budaya yang diturunkan oleh leluhur Jawa dalam melakukan satu ritual. Contohnya wetonan, hari kelahiran itu, mungkin selamatan di sawah, yang disebut dengan metil, ada juga yang melakukan nyadran, jembulan, di punden-punden keramat, sedekah laut, sedekah bumi, dan yang lain sebagainya. Kerap sekali ada yang namanya 4 warna jenang, atau yang disebut 4 warna bubur. Jadi bubur ini warnanya berbeda-beda. Sebetulnya banyak filosofi-filosofi yang bisa dijelaskan, yang di dalamnya terdapat ada sebuah pitutur ataupun nasihat. Dan untuk mengkaji semuanya, jenang tersebut diawali dari jenang yang namanya jenang putih, lalu kemudian jenang abang, jenang kuning, dan jenang ireng. Bubur hitam, bubur merah, bubur kuning, dan bubur hitam. Ini yang melambangkan daripada sebuah proses terlahirnya manusia di jagat fana ini. Jadi perlambang bubur putih adalah di mana sebelum manusia dilahirkan, terlebih dahulu ibunda akan mengeluarkan yang namanya air ketuban yang berwarna bening, jernih, ataupun yang disimbolikan ke dalam bubur yang berwarna putih, yang melambangkan bayi yang baru lahir, bayi yang masih suci. Bisa dipahami di sini? Simbolik di mana kesadaran harus tetap selalu eling, di mana dilahirkan masih membawa kesucian. Lalu kemudian ada yang mengatakan 4 penjuru mata angin. Kesinambungannya, sing ono no jagat wetan, yang berada di jagat timur ataupun dunia timur. Jadi kenapa dunia timur? Awal proses hari diawali dari pagi hari. Munculnya sang matahari di pagi hari, adanya di timur. Ibarat bayi baru lahir, simboliknya adalah matahari terbit. Bisa dipahami di sini ya. Jadi setelah menjalani prosesnya, bayi kemudian menjelang di usia dewasa. Kalau bayi tadi ibarat benih yang baru pecah tunas, memiliki daun
yang mengkilat, ya, berkilau, penuh dengan kesegaran. Beranjak dia dewasa, bagaikan ibarat bunga sedang cantik-cantiknya, sedang mekar-mekarnya, sedang indah-indahnya, bagaikan buah sedang segar-segarnya. Nah, maka disimbolkan ke dalam bubur ataupun jenang yang berwarna merah. Kenapa merah? Merah adalah simbolisasi daripada unsur diri yang disebut getih. Apa itu getih? Darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Darah muda-mudi yang memiliki rasa semangat yang tinggi untuk menggapai cita-cita serta cintanya. Memiliki banyak adanya sebuah harapan dan juga keinginan. Maka simbolik jagatnya berada di kidul. Sing manggon onone jagat kidul yang berada di dunia selatan. Artinya adalah psikologis. Di masa-masa muda memiliki rasa semangat dan keinginan yang banyak, keinginan yang tinggi. Setelah itu, prosesnya maka menapaki di usia senja, bagaikan pagi hari bayi yang baru lahir menjelang dewasa, lalu kemudian harus menapaki kebalikannya di usia senja. Maka yang ada di barat jagat kulon, sing manggon onone jagat kulon. Warnanya adalah kuning, bagaikan daun yang tadinya baru pecah tunas ibarat bayi. Daunnya sedang mengkilat, ketika sudah menjelang dewasa, merekah, daunnya banyak. Dan ketika sudah dewasa, daun pun akan menguning, ibarat bunga telah layu. Dan ibarat buah harus siap untuk membusuk. Akan tetapi, buah yang sudah menua biasanya akan meninggalkan yang namanya isi ataupun benih untuk regenerasi kehidupan selanjutnya. Nah, simbolik daripada usia senja tadi, buburnya kuning adalah yang melambangkan kematangan, yang melambangkan kedewasaan daripada pemikiran dan juga kesadarannya, agar tidak menjadi anak kecil kembali, agar tidak hanya menuruti adanya sebuah keinginan untuk menggapai cita serta cintanya, menanggalkan ego dengan kesadaran, meninggalkan kemelekatan, agar nanti untuk mempersiapkan setelah di usia senja. Jadi di mana yang jagat kulon ini tadi adalah bisa dikatakan adalah kematangan dalam pola pikir dan juga kesadaran diri. Jika seseorang yang tidak sadar, seseorang yang tetap menjadi anak kecil, itu berarti masih belum bisa untuk mengkaji daripada filosofi yang diular-ularkan melalui bubur ini tadi. Dan ketika sudah di usia senja, harus menapaki di usia penutup yang namanya yang menduduki di jagat lor ataupun jagat utara. Orang yang sudah meninggal, maka dimakamkannya akan menghadap ke utara. Ini kalau orang Jawa, kalau leluhur Jawa. Nah, maksudnya di sini adalah jagat lor ini simbolik buburnya adalah warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena seluruh jasad akan kembali pada tanah. Asalnya dari tanah akan kembali pada tanah. Tadi yang kulon adalah adi ari-ari, di mana ari-ari ini ketika di alam kandungan mendapatkan seluruh makanan dan juga nutrisi di alam kandungan ibunda tercinta melalui ari-arinya. Ketika sudah ari-ari terputus dan sudah mengerti dengan alur kehidupan, maka
harus kembali, bumilah yang menyuapi atau kembali ke dalam menyatu dengan bumi. Ingat, 4 unsur tubuh manusia tercipta dari lemah, geni, banyu, angin. Artinya adalah tanah, energi panas matahari atau yang disebut dengan api, air, dan juga udara. Tubuh manusia mati, maka nanti tulang belulang akan kembali pada tanah. Darah yang mengalir mendidih ketika di masa muda akan kembali pada air, dan kemudian nafas akan kembali pada udara. Dan suhu panas kalori di dalam tubuh, dia akan kehilangan semua itu dan kembali menyatu kepada energi panas matahari. Nah, di sini ada kaitan yang disebut filosofinya adalah sangkan paraning dumadi. Sangkan itu adalah ketika sedang melakukan perjalanan. Nah, perjalanan dari mana? Dari mana asalmu? Asal-usulmu, tubuhmu dari mana? Terus ruhmu itu siapa? Ini sangkan paraning dumadi, bahwasanya proses kehidupan manusia akan mengalami yang sudah dipituturkan oleh para leluhur kita. Berhentilah menjustis, bersudut pandang bahwasanya sesaji hanya memberi makan jin, siluman, makhluk halus, makhluk astral. Bukan seperti itu, tapi ada filosofi kajian yang lebih penting, di mana agar manusia ingat dengan nasihat maupun pitutur-pitutur yang diturunkan dari leluhur terdahulu untuk anak, cucu, dan generasinya. Sudah paham di sini? Dan kesadaran, lalu siapa yang akan menanggung setelah perjalanan ini? Tentu para leluhur Jawa mempercayai yang ada, yang sejati diri adalah kesadaran. Seluruh nafsu keinginan yang dibangkitkan dari nalar kita akan ditinggalkan, akan kembali berkamuflase. Dan untuk kesadaran kita akan kembali kepada yang tunggal, yang maha tidak terbatas. Jadi ibarat tubuh manusia, para leluhur Jawa tidak pernah yang namanya mengalami kematian, akan tetapi akan membaur menjadi pupuk kembali dan akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan, dan sebagian akan dimakan oleh binatang, dan sebagian akan dimakan lagi oleh manusia, generasi ataupun manusia yang masih ada. Logis, nalar. Kalaupun ada yang menjustis, katanya barang-barang seperti ini dianggapnya memberi makan jin, siluman, iblis, setan. Saya mau tanya, yang namanya jin, iblis, setan, demit, katanya terbuat dari apa? Unsur tubuhnya diciptakan dari api. Api. Lah, sedangkan menurut leluhur Jawa, unsur tubuh manusia ini juga salah satunya adalah tercipta dari api, energi panas matahari. Jadi, ular-ularnya para leluhur Jawa di dalam berbagi sedekah, wujudnya tidak mengenal batasan terhadap seluruh ciptaan Gusti yang Maha Tunggal, harus saling menyambung, tali welas asih, harus saling bersinergi, saling dukung-mendukung, doa mendoakan, dengan kesadaran mengingat Tuhan yang tidak terbatas. Nah, di sini saatnya kita harus mengevaluasi kembali. Kasihan leluhur kita yang sudah bertapa berata, yang sudah puasa ngebleng, yang sudah berjuang untuk kita semua. Hanya untuk apa? Ingin memberikan arahan ajaran kepada anak cucunya supaya mengerti dengan proses perjalanan hidup ini. Sangkan paraning dumadi. Perjalanan dari mana asalmu dan
kamu berjalan, hidupmu mau dibawa ke arah mana? Tentu ke arah kembali kepada yang tunggal. Biarkan tubuh ini berkamuflase kembali dengan unsur lemah, geni, banyu angin, dan kesadaran harus kembali kepada yang tunggal. Itulah sejatinya memahami filosofi tentang sesaji yang diular-ularkan oleh leluhur Jawa, memiliki filosofi yang betul-betul tidak bisa dinilaikan dengan apapun. Karena tujuan hidup manusia memang sejatinya menurut leluhur Jawa adalah di situ. Baik, mungkin kalau ada sudut pandang namanya perbedaan, dengan adanya perbedaan ketika berkolaborasi, bersinergi, maka akan tercipta satu kehidupan, akan tercipta satu keindahan. Ibarat warna ada yang putih, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan yang lain sebagainya. Dunia ini akan semakin indah. Dan ini hanya sebagai edukasi saja. Mohon dimaafkan kalau mungkin terdapat sudut pandang yang berbeda. Tentang adat istiadat nanti saya akan tetap selalu bahas setahap demi setahap. Dan mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya, kurang-kurangnya. Salam cinta budaya, rahayu-rahayu, Sagung Dumadi.